Sejak detik pertama kau hadir di dunia ini, nafasmu selalu setia menemani langkahmu, lebih setia dari bayanganmu sendiri. Ia tak pernah berhenti, tak pernah cuti, dan tak pernah mengkhianatimu. Ia datang sebelum namamu disebut. Ia hadir sebelum kau bisa melihat warna dunia ini. Ia adalah teman pertama yang kau kenal, bahkan sebelum kau mengenal ibumu. Sungguh aneh, kau membawanya setiap saat, kau menggunakannya setiap detik, tapi kau nyaris tak pernah menyadarinya. Nafasmu datang dan pergi seperti tamu bisu yang tak pernah diundang, tapi tak pernah pula diusir. Pernahkah kau benar-benar merasakan getarannya? Apa sebenarnya yang terjadi di antara dua hembusan nafasmu? Salam sang sejati. Di sebalik tarikan dan hembusan nafasmu, ada sebuah frekuensi, sebuah getaran yang begitu halusnya, sehingga telinga kasarmu tak akan pernah menangkapnya. Sebuah bisikan yang tak terdengar oleh indera biasa, tapi dapat dirasakan oleh lubuk hatimu yang paling terdalam. Sebuah nama yang bukan sekedar bunyi pada bibirmu, melainkan gema di dalam dadamu. Bukan huruf, bukan kata, tapi sebuah resonansi. Seperti ketika kau menepuk air dan riaknya menyebar ke seluruh permukaannya. Maka adalah riak dari kehadiran yang tak terlihat, yang menyebar ke seluruh relung jiwamu. Dan kabar baiknya, kau tak perlu menjadi seorang suci untuk mendengarnya. Coba renungkan, kau terlahir ke dunia ini. Hawa pertama yang kau hirup adalah hadiah pertama yang kau terima. Kau menangis, dan tangisanmu itu adalah kata pertamamu kepada alam semesta. Tapi sebelum tangisanmu, sebelum suaramu, yang datang lebih dulu adalah nafasmu. Seiring dengan waktu, kau tumbuh besar, kau belajar berbicara, kau belajar berjalan, kau belajar membaca dan menulis, kau belajar segalanya tentang dunia di luar dirimu. Tapi entah bagaimana, kau lupa untuk belajar tentang dunia di dalam dirimu. Kau lupa bahwa kau adalah makhluk yang bernafas. Pikiranmu sibuk merencanakan masa depan, hatimu sibuk mengingat masa lalu. Sementara nafasmu, ia hanya ada di sini, di saat ini, terus mengalir tanpa henti. Ia seperti sungai yang mengalir di bawah jembatan kesibukanmu, dan kau terlalu sibuk untuk menyadarinya. Padahal setiap kali kau menarik nafas, sebenarnya kau sedang menerima sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang memberi kehidupan pada sel-sel tubuhmu, yang menggerakkan darahmu, yang membuat jantungmu berdetak. Dan setiap kali kau menghembuskannya, kau melepaskan sesuatu yang sudah usang, yang tak lagi kau perlukan. Ini adalah siklus kehidupan yang paling mendasar. Masuk dan keluar, hidup dan mati dalam skala mikro, terjadi setiap detik sepanjang hidupmu. Tapi pertanyaan besarnya adalah, siapa yang meniupkan nafasmu itu ke dalam dirimu? Dan suara siapakah
yang tersembunyi di sebalik helaannya. Orang awam akan berkata, itu hanya udara, oksigen, karbon dioksida, biologis, dan mereka tidak salah. Tapi bagi mereka yang melihat lebih dalam lagi, nafas bukan sekedar reaksi kimia di dalam tubuh. Nafas adalah jembatan antara diri yang fana dengan yang maha kekal, antara tubuhmu yang dapat mati dan rohmu yang tak pernah padam, antara dunia yang kau lihat dan dunia yang tak terlihat. Para pencari kebenaran menyebutnya sebagai jalan pulang, dan di setiap helaan nafasmu ada undangan untuk kembali kepada kesadaran, kembali kepada dirimu yang sejati. Tapi sayangnya, kebanyakan dari kita tidak pernah menyadarinya. Kita bernafas tanpa pernah menghirup kesadaran. Kita hidup tanpa pernah benar-benar hidup. Kita ada, tapi kita tidak hadir. Mari kita mulai dari awal lagi. Mari kita kenali ilmu kesadaran nafas ini. Dan sekarang, mari kita berbicara tentang Hu. Jika kau mencari di kamus, kau akan menemukan bahwa Hu adalah kata dalam bahasa Arab yang berarti dia. Sebuah kata ganti untuk merujuk pada sesuatu yang jauh dari pembicara. Tapi dalam dunia batin, Hu bukanlah tentang jarak, justru sebaliknya. Hu adalah tentang kedekatan yang tak terbayangkan. Ia adalah cara untuk menunjuk pada sesuatu yang begitu dekatnya. Sehingga di sini, kata-kata biasa menjadi tidak cukup untuk menggambarkannya. Kata Hu adalah cara termudah untuk menyadari bahwa dia bukanlah sesuatu di luar sana, di langit ketujuh, di tempat yang jauh dan tak terjangkau. Dia adalah kehadiran yang begitu dekat, sehingga kata aku dan kau tidak relevan lagi. Para arif berkata, Hu adalah nama yang paling dalam karena ia menghapus semua nama lainnya. Ketika kau mengucapkan nama-nama Tuhan yang lainnya, itu berarti kau masih membawa makna seperti Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Kuasa. Semua itu adalah sifat-sifat yang bisa kau pahami dengan akalmu. Tapi bagaimana dengan Hu? Hu tidak membawa makna apapun yang bisa kau tangkap dengan pikiran. Hu tidak bisa didefinisikan. Hu tidak bisa dijelaskan. Hu hanya bisa dirasakan. Ini seperti kau mendengar sebuah melodi yang begitu indah sehingga kau menangis, tapi kau tidak tahu mengapa. Kau tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata apa yang membuatmu menangis. Kau hanya merasakannya di dalam dadamu, di dalam jiwamu. Hu adalah melodi itu. Ketika seorang pencinta sejati mengucapkan Hu, ia tidak sedang berbicara kepada Tuhan, tapi ia sedang larut di dalamnya, seolah-olah ia telah lenyap sebagai aku, dan yang tersisa hanyalah dia yang berseru melalui nafasnya sendiri. Seperti sebuah gema di dalam gua yang dalam, kau berteriak dan suaramu memantul kembali dari dinding-dinding gua. Tapi setelah beberapa saat, kau tidak tahu lagi mana yang suaramu dan mana yang gema. Semuanya menyatu menjadi satu suara yang terus bergema.
Dan Hu adalah gema dari kehadiran ilahi di dalam gua jiwamu. Dan ketika kau diam, ketika kau tenang, ketika kau berhenti membuat suara-suaramu sendiri, maka kau akan mendengar gema itu tidak pernah berhenti. Ia selalu ada. Ia telah ada sejak awalnya, dan ia akan selalu ada. Tapi kau tidak akan mendengarnya dengan telingamu. Kau akan mendengarnya dengan hatimu, dengan rasa yang paling dalam di dalam dadamu. Hu adalah zikir yang tak memerlukan lidah. Ia adalah getaran yang sudah ada di dalam nafasmu. Setiap kali kau menarik nafas, Hu masuk bersamanya. Setiap kali kau menghembuskan nafas, Hu keluar bersamanya. Kau tak perlu mengucapkannya, kau hanya perlu menyadarinya. Dan ketika kesadaran itu hadir, kau akan menyadari bahwa bukan kau yang mengucapkan Hu, tapi Hu lah yang mengucapkan dirimu ke dalam keberadaan. Kau bukanlah pelaku zikir, kau adalah zikir itu sendiri. Coba diamlah dan dengarkanlah Hu yang sedang berseru dari dalam nafasmu sendiri. Dengarkan Hu yang tidak pernah berhenti, bahkan ketika kau sedang tertidur. Ia selalu ada, setia menunggumu untuk mendengarnya. Saudaraku, sang sejati, pahamilah rahasia ini baik-baik. Ternyata ia bukan hanya tarikan dan hembusan nafas yang mengandung makna, tetapi ruang di antara keduanya. Ada jeda, ada keheningan, titik di mana nafasmu berhenti sejenak. Coba lakukan sekarang ini. Tarik nafas perlahan, rasakan udara memenuhi dadamu. Lalu hembuskan perlahan. Rasakan udara meninggalkan tubuhmu. Dan sekarang, perhatikan jeda di antara hembusan dan tarikan berikutnya. Jeda itu, apa yang terjadi di sana? Jika kau perhatikan dengan seksama, di jeda itu ada sesuatu. Bukan sesuatu yang bisa kau pegang, bukan sesuatu yang bisa kau lihat, tetapi sesuatu yang bisa kau rasakan. Para pencari menyebutnya sebagai titik sunyi. Ada pula yang menyebutnya sebagai pintu gaib, dan ada juga yang menyebutnya sebagai tempat bertemunya yang fana dengan yang kekal. Karena di titik itu, segala sesuatu berhenti. Waktu berhenti, pikiran berhenti, keinginan pun berhenti, dan ketakutan berhenti. Bahkan identitasmu pun berhenti. Kau tidak lagi menjadi siapa-siapa. Kau tidak lagi menjadi apa-apa. Kau hanya ada, tanpa nama, tanpa cerita, tanpa masa lalu, dan tanpa masa depan. Dan di titik itu, Hu menampakkan dirinya yang sejati, bukan sebagai suara, bukan sebagai kata, tapi sebagai kehadiran murni, sebagai kesadaran yang tak terbatas, sebagai cahaya yang tak bersinar tapi menerangi segalanya. Ini adalah momen di mana kau tidak lagi berkata, "Aku sedang mencari Tuhan." Karena dalam jeda ini, kau menyadari bahwa Dia tidak pernah hilang. Dia tidak pernah pergi. Dia selalu ada. Dan selama ini kau hanya terlalu sibuk untuk menyadarinya. Jadi, jeda antara dua nafasmu adalah pintu keheningan yang tak pernah terusik oleh gelombang pikiran. Makanya, jangan takut pada keheningan. Jangan lari dari jeda. Justru di sanalah rumahmu yang sesungguhnya itu berada. Demikianlah. Terima kasih telah menonton. Salam.